Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin yaitu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masih pada bab sabar pada hadis yang ke-43. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjalallahu ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Yang artinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman atasnya di dunia ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencegah turunnya bencana kepadanya karena dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan atau bersamaan dengan besarnya ujian atau bencana. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Ya, faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Faman sakhita falahus sukht. Dan siapa yang membencinya, ya, atau tidak ridha terhadap musibah itu, maka dia mendapatkan maka dia mendapatkan as-sukhut, yaitu kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Ikhwatul Islam ma'azakumullah. Jadi segala sesuatunya itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka segala perkara itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian seseorang itu tidak mungkin lepas daripada kesalahan, ya, ataupun kemaksiatan, ya, ataupun pelanggaran. Fa idza aradallahu bi 'abdi khair, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan baginya hukuman di dunia ini. Ya, bisa berupa hukumannya bisa berupa harta, ya artinya diambil hartanya, dimusnahkan hartanya, atau keluarganya yang mendapatkan musibah, atau dirinya, atau siapa saja yang ada kaitannya dengannya. Ya, yang terpenting bahwasanya dia disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, kenapa? Karena hukuman itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, hukuman-hukuman berupa bencana-bencana atau ujian-ujian itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Dan apabila hukuman itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hambanya, dan maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika dia berjumpa dengan Allah kelak, maka tidak ada dosa yang dia bawa. Ya, ikhwatal Islam, maka tidak ada dosa yang dia bawa karena telah dibersihkan dosanya itu dengan musibah-musibah yang menimpa dia selama di dunia. Iya, bahkan seseorang itu mendapatkan kesusahan ketika dia meninggal dunia itu karena masih ada kesalahan yang dia lakukan. Masih ada satu atau dua kesalahan yang belum diampunkan, hingga seseorang itu meninggalkan dunia ini benar-benar bersih daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh terhadap hambanya untuk tidak diberikan musibah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan membiarkan dia dalam kenikmatan, ya. Allah memberikan dia banyak memberikan banyak kenikmatan kepadanya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari segala musibah, ya, sehingga dia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hingga dia bersenang-senang atas apa yang dia lakukan, yang mana kesenangannya itu adalah kesenangan yang mazmuman, yang tercela atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ketika itu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dalam keadaan memiliki banyak dosa dan kesalahan, ya, maka dia pun mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat atas dosa-dosa yang dia telah lakukan. Dan apabila engkau melihat seseorang yang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah kepadanya, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan baginya. Karena apa? Karena Allah menangguhkan hukuman terhadapnya di dunia sampai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal nanti pada hari akhirat kelak. Kemudian dalam hadis ini yang di atas disebutkan bahwasanya sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang dihadapi oleh seseorang. Ya, SWT Islam azabullah. Jadi ujian itu adalah apabila ujian seseorang itu ringan, maka tentu pahalanya juga pun ringan. Namun jika ujian itu berat, maka tentu pahalanya juga berat, besar di sisi Allah Subhanahu
wa taala. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha pemberi nikmat ya atau maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pahala yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Namun sebaliknya apabila Allah memberikan ujian yang kecil bagi hamba-hambanya, tentu dia hambanya itu mendapatkan pahala yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan menurunkan ujian-ujian ataupun bencana-bencana terhadapnya. Ya, ya. Dan siapa yang ridho terhadap Allah, menerima atas musibah tersebut, maka dia pun mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang membenci musibah itu, maka Allah pun membencinya. Ini merupakan berita gembira bagi orang yang beriman apabila dia telah diuji dengan berupa ujian, maka janganlah dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya janganlah dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membencinya atas musibah yang menimpanya. Bahkan terkadang ini merupakan tanda cinta Allah kepadanya, yaitu dengan memberikan ujian berupa musibah-musibah yang menimpanya. Namun apabila seseorang itu ridho dan bersabar dan seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pun keridhaan Allah, maka Allah pun senang kepadanya. Namun sebaliknya bila seorang hamba itu membenci atas musibah yang menimpanya, tidak menerima, ya tidak bersabar, maka baginya mendapatkan juga kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada seseorang untuk bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpanya hingga dia dituliskan baginya yaitu keridhaan yang dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran, atas keikhlasan dan atas keridhaan terhadap musibah yang dia hadapi. Ya, wallahu alam bisawab. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum ya atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.